Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashabul Kahfi. Saya dari sarnadinet.com, jual beli dan servis laptop dan PC desktop. Ini adalah sebuah laptop baru yang barusan saya order untuk Adi Iswandoyo. Nah, ini adalah proses unboxing Asus ExpertBook seri B1400, lebih tepatnya B1400 CEAE EK5854T. Yang paling penting, ini segel, artinya dosbooknya segel dan 100% baru. Kalau dosbooknya sudah bukaan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang ada yang Asus yang garansinya distributor, jadi mereka ngecek dulu. Yang kemungkinan kedua, ya baru resmi Asus, cuman sudah dibuka dan sepertinya garansinya sudah mulai sejak laptop dinyalakan dan konek internet. Ini masih jelas kelihatan kalau segelnya di sini masih tertutup rapi, di sini juga tertutup, nggak ada bekas bukaan atau ditutup kembali. Nggak ada. Nah, ini juga di bagian bawah segelnya juga tertutup rapi. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja kita buka. Buka segini. Nah, seperti dugaan awal, memang bagian pesok ini adalah bagian, jadi untungnya yang pesok ini tasnya saja. Kita buka. Nah, kardusnya kosong, tidak ada lagi isinya. Yang paling penting laptopnya itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dari dalam sini soalnya ada. Nah, inilah Asus ExpertBook. Asus ExpertBook. Kalau kita lihat lagi serinya, ini B1400 CEAE EK5854T. Kita cek fisik dulu. Bagian atas masih mulus ya, mulus banget. Ini warnanya hitam tapi ada metaliknya. VGA di sub, ada HDMI 2, USB 3, 1 USB 2.0. Karena ini laptop baru, pertama kali nyala, jangan langsung dinyalakan. Saya colokkan dulu listrik. Jadi ini saya cas dulu. Saya tekan F2 berkali-kali, semoga bisa masuk BIOS. Alhamdulillah masuk BIOS. Ini adalah Asus B1400 CEAE. Prosesornya Core i5 1135G7, RAM-nya 8GB, VGA Iris Xe, serial numbernya sudah sesuai dengan dosbook yang awal. MAN XJV 050558440B, SSD-nya NVMe WD atau Western Digital SN530 512GB, ini 512GB. Charger bisa ngisi 48%, fan-nya juga dingin. Langsung aja kita masuk ke Windows saya dengan Escape. Saya pilih bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia nanti jadi start jadi mulai, copy jadi salin, pasta jadi tempel. Your region is set to the United States. Is that right? Saya tes mic-nya di sini. No. Which region do you want to use? Indonesia. I've got that you want to use Indonesia. Is that right? Yes. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Yes. Do you also type with another keyboard layout?
No. Now let's get you connected to a network. Ini langsung saya cepatkan aja. Nah, ini sudah masuk Windows. Saya bertugas untuk aktivasi Windows ya. Jadi syarat aktivasi Windows itu ini ya. Oh ya, saya kurang setuju dengan Windows Update. Jadi Windows Update saya matikan dulu. Windows Update. Saya pause lebih tepatnya. Nah, ini Windows Update setting. Saya pause dulu selama 14 hari. Jadi saya connect internet, tidak ada download Windows Update. Sudah connect WiFi, terus saya konekkan dengan waktu di sini. Saya set time zone automatically. Harusnya ke berubah Bangkok, Hanoi, Jakarta. Terus saya set time automatically supaya jamnya berubah juga. Nah, sudah berubah 12 Desember 7.15. Ini timenya internet ya, jadi satuan internasional sudah. Kalau begini artinya Windowsnya sudah aktif. Kita cek di sistem. Nah, ini sistemnya Core i5 generasi 11, RAM 8GB. Ini adalah Windows 10 Home, sudah teraktivasi My Asus untuk registrasi garansi. Registrasi garansi ini didaftarkan sekarang, mungkin baru di approve bisa 3 hari atau 5 hari atau bahkan sampai semingguan. Login successful, sudah terupdate. Sudah terupdate, kita cek product registration. Baik, ini masalah software aktivasi sudah selesai. Sekarang kita pengecekan kesehatan. Kita mulai dari dengan menggunakan port USB 3. Jadi ini adalah SanDisk USB Type-C sama USB Type-A, jadi satu. Flash disk 64GB, barangkali ada yang mau bisa kontak saya. Karena ada colokan USB 3-nya di sini. Bisa kelihatan. Nah, itu kecil ini. Kita cek apakah portnya ini berfungsi normal. Nah, bisa terbaca normal ya. Kalau bisa terbaca harusnya bisa dibuat ngopi file kecil saja, bisa. Cek laptop ini, folder cek laptop saya copy sebagian. 3 folder saja. Saya taruh di folder dokumen. Oke, bisa dibuat ngopi. Oke, sudah selesai. Sekarang saya coba ngopi pakai USB 3. Ini akunnya nanti biar didaftarkan sama adik Iswandoy atau mbaknya yang beli laptop. Sekarang kita coba pakai USB Type A. Di sebelah kiri ada 2. Sebelah kiri sebelah sana sama sebelah kiri yang sebelah sini. Bisa. Ini saya ngopi 3 folder lagi, folder cek laptop. Saya copy ke sini. Saya lepas,
saya pindah ke USB Type A yang satunya. Seperti biasa saya copy 3 file di folder ini. Tadi 3 ini sudah, 3 ini sudah, 3 ini belum. Soalnya cukup banyak. Ada USB Type C, USB Type A, USB 3, USB Type A, USB 3, sama USB Type A, USB 2. Bisa dibuat ngopi, berarti bisa berfungsi normal USB-nya. Sekarang USB yang sebelah kanan sini, nah, saya copy semua, saya taruh di sini. Sama Mbak Eni. Iya, dijak anu ya bareng karo Fauran ya. Siapa lo? Bareng sama Kak Fauran. Iya. Oh ya wis berarti Kak Fauran kok mungkin. Baik, langsung aja kita cek. Kita cek laptop. Mulai dari spesifikasi, pakai speksi. Jadi di sini Intel prosesor RAM 8GB. Di sini nggak terbaca prosesornya, mungkin terbaca di software HW Info. Terus VGA-nya Iris Xe, layarnya 1080p, SSD-nya 512GB, SA530 512GB, terbacanya 476GB. Terus tidak ada DVD, Intel Smart Sound. Ini saya partisi 476GB nya, ini C-nya cukup 200 saja. Disk manajemen, bagaimana cara ngepaskan? Ini sudah terbagi. C-nya 189, data D-nya 286. Berarti terbagi otomatis ya dari sana. Ya sudah, enggak apa. Saya baru tahu kalau ada laptop baru langsung otomatis terpartisi, dan partisinya seperti ini susunannya. Jadi C-nya sudah terpotong sekian, terpotong recovery sama My Asus. Biasanya kan jadi satu, awalnya cuma satu drive aja, biar diatur sama pembeli gitu. Tapi sekarang seperti ini. Oke, langsung aja kita lanjut ke pengecekan selanjutnya. Pengecekan Crystal Disk Info. Crystal Disk Info. Ini SSD-nya 512GB. Tadi terbaca 476GB ya, karena memang 512 terbaca 476GB. Kesehatan SSD-nya good, 100%, tidak ada masalah. Kalau di Crystal Diskmark, kita cek benchmark SSD-nya. Saya klik all. Sambil menunggu benchmark, saya juga buka yang lain. Tidak apa-apa, memang mempengaruhi benchmark sedikit. Saya cek kesehatan HD Sentinel. Ini untuk ngecek kesehatan SSD, apakah normal sehat 100%. HD Tune ini untuk ngecek kesehatan atau ada bad sector atau tidak. CPU Z. Ini ngecek kesehatan SSD-nya 100%. Performanya 100%, health-nya 100%. Power on baru nyala 0 hari atau 2 jam. Berarti sebelum saya pakai 1 jam, total 2 jam. Mungkin di
atur sama si IT Asusnya di pabrik mungkin ya. Jadi sehat, nggak ada masalah di SSD 100%. Ini untuk ngecek error, quick scan, ngecek bad sector. Nah, hijau semua dalam 0 detik, tidak ada 1 detik bisa tercek bad sectornya ada atau tidak ada, sehingga oke, sehat, hijau semua. Ini CPU Z Core i5 yang Tiger Lake 28 watt, karena sebenarnya ini TDP-nya bisa di custom. RAM-nya 8GB single channel, artinya 8GB ini satu keping on board. Jadi ada satu keping yang kosong, bisa di-upgrade. Jadi slotnya kosong memang. VGA-nya Intel Iris Xe. Oke. Kita cek GPU Z. Ini VGA-nya Intel Iris Xe. DDR4 tidak ada memorinya karena ini bukan dedicated VGA ya, ini integrated graphic yang jadi satu dengan prosesor, jadi tidak punya VRAM yang berdiri sendiri. Busutnya 128 bit cukup kenceng ini. Kalau dikasih RAM tambahan mungkin jadi 256 bit mungkin. Ini kita cek HW info, tadi nggak terbaca prosesornya. Kalau di sini harusnya juga terbaca di CPU Z sama di HW info. Di sini terbacanya Intel Core i5 1135G7, 28 watt, 10 nanometer, 4 core, 8 thread, 8 logika prosesor, 8 megabit smart cache. Seluruh fitur prosesornya hijau, tidak ada masalah. RAM-nya kosong, artinya ini RAM-nya on board, tapi totalnya tetap terbaca 8 GB. Kalau ada RAM-nya mereknya berarti itu RAM SODIMM yang bisa dilepas, RAM kepingan, tidak on board. VGA-nya cuma satu on board ini, Intel Iris Xe yang jadi satu sama prosesor 1 GB. Di sini terbaca 1 GB, tapi di sana tadi nggak terbaca. Yang benar tidak terbaca karena VRAM dari ini tidak ada atau tidak berdiri sendiri. Di sini terbaca 64 bit. Kalau di GPU Z tadi terbaca 128 bit. Ini Windows 10 versi 20H2, SSD-nya NVMe, merek WD, SN530, 15 GB. Nah ini benchmark SSD, lumayan cepet ini. Pokoknya kalau ini 50 dan ini 150 itu sudah cepet banget. SSD NVMe yang mahal. Jadi SSD NVMe ada yang nggak seberapa mahal, yang di bawah 50 ini, di bawah 150. Kenapa yang saya perhatikan ada yang speed yang bawah, bukan speed yang atas. Speed atas ini adalah speed untuk ngopi file-file besar. Nah, kalau kita banyak pekerjaan file-file besar seperti ngedit video Full HD atau bahkan 4K, kita butuh kecepatan yang atas ini. Tapi sistem Windows itu filenya kecil-kecil, 4 kilobit, 2 kilobit. Kalau kita perhatikan di PC, sistem Windows, ini lihat aja file-filenya ini. Berapa kilobit ini? Cuma 64 kilobit, 1 kilobit, 132 kilobit, 0 kilobit, 43 kilobit. Jadi file sistem di Windows ini kecil-kecil. Hampir jarang yang ada di atas 5 MB. Jadi speed yang terpakai itu speed yang ini random 4K Q1 ini. Ini adalah kecepatan membaca file-file kecil. Kecepatan membacanya 51 MB per detik. Kecepatan menulisnya 168 MB per detik. Jadi kecepatan membaca file-file kecil ini, kecepatan membaca dan menulis file-file besar ini. Jadi yang dipakai Windows itu kecepatan yang bawah, bukan kecepatan yang atas. Jadi kalau SSD yang bagus, yang super cepat untuk Windows, itu yang minimal ini 50, ini 150. Tapi sebenarnya SSD SATA yang 30, ini 80 sudah cukup cepat.
Nah, terus kita kembali ke cek laptop, HW monitor. Ini untuk ngecek pendingin sama baterai. Kalau di sini pendinginnya normal di bawah 70 derajat ya. Sekarang panasnya 47, 48, 42, 44, 41, 45, 41, 44, 45, 47 masih normal. Kalau nggak ngapa-ngapain ini panasnya sudah 70 derajat, pasti ada masalah di pendinginnya. Pasta pendinginnya harus diganti atau harus ganti heatsinknya atau kipasnya berdebu atau ganti satu set itu semua. Nah, terus ini wear level baterainya masih 0% karena baru. Baterainya 43.000 mAh atau 43 Wh. Jadi cukup bisa minimal bisa 4 jaman lebih ini. Terus kita cek kesehatan keyboard, ini yang cukup penting, apakah ada masalah keyboardnya. Klik kiri hijau, klik kanan hijau, saya tekan F-skip, F1, oh iya harus pakai Fn. Terus saya biasanya ngecek cepet gini, seret, hijau semua normal, seret, hijau semua normal, hijau semua normal, hijau semua normal, CTRL, start, Alt spasi, Alt, CTRL, konteks menu, tombol arah, home, page dan page N, insertnya ada di mana? Oh, insertnya ada di sini, delete di sini. Nah, ini untuk matikan suara. Ini untuk apa ini? AI noise cancelling. Ini tombol print screen saya coba paste di Paint, bisa print screennya. Jadi seluruh tombol atau keyboard di sini normal, tidak ada masalah. Ini untuk ngecek LCD, apakah ada masalah. Merah semua, hijau semua, biru semua. Jadi LCD-nya normal, tidak ada masalah. Nah, kalau kita cek, ini adalah prosedur cara cek laptop kita. Basic casing atas bawah tadi oke, engselnya juga kuat, tidak ada masalah. Terus baut dan karet bantalan bagian bawah juga utuh, tidak ada yang kurang. Chargernya ori. Bagaimana ngecek charger ori? Ngecek charger ori harus dicek di bagian bawah sini, bagian bawah laptop. Saya lepas chargernya. Bagian bawah laptop ini saya slip dulu. Ada input yang dibutuhkan si laptop, yaitu 3,42 ampere 19 volt atau 65 watt. Nah, ini kita cocokkan dengan yang ada di chargernya, apakah sesuai. Nah, ini chargernya. Kalau kita cek di sini 19 volt, outputnya 3,42 ampere 65 watt. Jadi charger ini ngasih output, bisa ngasih listrik keluar 19 volt 3,42 ampere 65 watt. Jadi sama seperti dengan kebutuhan inputnya di laptop. Si laptop ini butuh di input 19 volt 3,42 ampere atau 65 watt. Jadi watt itu rumusnya voltase kali ampere ya. Kita kembali ke laptop tadi, kita melakukan pengecekan. Selanjutnya kita cek jadi chargernya ori, sudah sesuai. Terus kelengkapan yang lain tadi sudah saya sebutkan di video awal. Software speksi untuk ngecek spesifikasi sudah sesuai dengan yang di order. Terus harddisk tadi sudah dapat disimpulkan baik, 100% sehat, umurnya cuma 2 jam saja, maksudnya baru nyala 2 jam. Terus VGA-nya integrated sudah sesuai juga, pendingin dan baterainya normal, tidak ada masalah, pendinginnya mentok, nggak sampai 55 watt juga.
keyboardnya normal semua, LCD-nya normal semua, WiFi dan speaker ini belum dicoba. Jadi kita coba buka YouTube, kita setting Full HD 1080p, harusnya lancar. Ini saya skip dulu, saya buka situs saya sarnadinet.com. Di situs saya hari ini juga ada promo Sarnadinet 12/12 atau promo akhir tahun, promo diskon 250.000 dan Prodaki MS Office senilai jutaan rupiah khusus hari ini saja. Nah, di sini saya ingin ngecek YouTube saya setting Full HD 1080p. Bagaimana cara ngecek laptop bekas secara cepat? Bagaimana cara ngecek laptop bekas secara cepat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfi dan ini anak saya Altaf. Jadi ini tadi ada AI noise cancelling, jadi saya on kan itu untuk mematikan suara-suara bising yang bukan suara manusia. Kalau saya matikan AI noise cancellingnya, saya start lagi. Bagaimana cara ngecek laptop bekas secara cepat? Nah, jadi berbeda ya, ini cukup unik, ini bisa meminimalisir suara bising dan mengoptimalkan suara manusia. Jadi musik-musik atau suara tadi di awal seperti ini sekali lagi. Bagaimana cara ngecek laptop bekas secara cepat? Ini fitur AI noise cancellingnya lagi off. Kalau kita on kan, bagaimana cara ngecek laptop bekas secara cepat? oh tidak ada suara bisingnya. Jadi fokus di suara manusia. Perkenalkan, nama saya Asfi. Ini bagus untuk zoom Altaf. rapat. Langsung aja kita mulai. Yang biasanya suaranya kurang jelas. Di depan saya ada sebuah Asus Kalau saya matikan, semi ROG. nah, ada FX553. background musik. Ini juga saya jual, ada. Untuk mematikan background musik secara AI. Bagaimana cara ngecek laptop bekas? Satu, cek fisik. Yang kedua, cek kelengkapan. Nah, jadi ini berjalan di 1080p lancar ya, tidak ada masalah, tidak ada nge-lag. Terus ini tadi prosedur cek laptop kita sudah sampai ngecek WiFi dan speaker. Jadi speakernya kanan kiri oke, touchpadnya oke, webcamnya belum dicoba, saya coba sekarang kamera. Nah, di sini bisa ketahuan saya sendiri juga pakai kamera HP Redmi Note 10 Pro. Untuk ngecek kamera ini harus direkam selama 7 detik, minimal 7 detik, dan ngecek suara kita apakah masuk. Cek tes 1 2 3, tes 1 2 3, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Nah, sekarang kita putar kembali. Cek tes 1 2 3, tes 1 2 3, cek. Assalamualaikum. Suaranya cukup jelas. Mic pakai mic bawaan ini. Jadi ini oke, tidak ada masalah di kamera. Terus kita fokus ke DVD, tidak ada port USB, sudah kita cek semua normal, charger ori, BIOS tadi nggak terkunci. Baik, cukup sekian pengecekan laptop ini. Selanjutnya akan kita install software-software yang akan dibutuhkan adik Swandoyo. Cepet ini SSD-nya, wus 512 GB SL530. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.